Asli weh, udah sering banget kita main ke Solo, tapi ini dia kuliner yang baru pertama kali kita cobain. Jadi ini dia apa aja yang gue makan dalam satu hari ini, edisi kuliner Solo. Nah, hari ini kita udah sampai di kota ini lagi. By the way, kalian udah pernah denger nggak Bapak Jokowi tuh suka banget sama soto di sini? Nah, kalau kalian udah pernah denger sama namanya soto Trewindu atau pernah coba di sini nih, nah jadi ini dia soto yang menjadi favoritnya Bapak Jokowi. Agak sedikit flashback, kalau kan orang Solo pasti kalian tahu namanya SD Pucangan 3 yang ada di Kartosura. Nah, pas SD dulu tuh kan sekolah aing teh di situ ya. Ada warung soto di depan SD-nya itu tuh yang gue rasa, yang gue kepikiran kayak bener-bener ini mirip banget. Sampai cara makannya gue sering banget makannya tuh kayak kerupuk karak yang gue ancurin pakai tangan, terus kita elap dah tuh ke celana sekolahnya, dan pas dikokop tuh bener-bener kayak ini mirip banget. Sampai di mana nih kita nambah satu porsi lagi, karena jujur dari kuah kaldu beningnya mereka ya bener-bener mirip. Ibarat kata nih, terakhir kayak gue ada di Solo tahun 2012, baru hari ini kita nemu soto yang modelannya kayak gini lagi. Ini makasih banyak Kak Raffi Khalido udah ngajak kita ke tempat soto tadi. Terus lanjut untuk rencananya kita sebenarnya untuk hari ini kita pengen jalan-jalan aja. Kayak habis makan soto kita belajar edukasi biar pinter. Mainlah kita ke keraton. Kalian tahu nggak ini keraton mana? Pokoknya bener-bener edukasi bagi otak-otak kita yang kosong ini agak sedikit keisi pas waktu kita main ke sini. By the way, pas di tengah perjalanan ya kita dikasih kayak ini ada air sumur, namanya tuh Sumur Sango. Konon katanya airnya itu berkhasiat, jadi kayak orang banyak minta doa di situ. Ini punten banget dah, mohon koreksi ya kalau misalkan gua salah. Nah, masih di satu area sama si sumur tadi, Kak Raffi teh ngeliat orang jualan kayak ada pecel, dawet, terusnya banyak kayak snack-snack juga. Jadi ya udah ini kita coba beli. Ini kita cobain yang dawet originalnya. Di pikiran gua nih ya, dawet tuh kan kayak identik banget sama namanya Solo kan. Jadi amat sangat excited kita cobain dawetnya. Terus ini teh pecel yang dibeli Kak Raffi. Yang gua rasa ya udah ini pecel yang dia pakai bumbu kacang, terus pakai sayuran rebus. Nah, cuman ini di gua si bumbu kacangnya tuh agak sedikit pedes guys. Karena gua nyadar sih makin kesini kayak rasa toleran gua akan kepedesan tuh kayak makin berkurang. Ya udah gitu deh. So far main kita kesini tuh bener-bener manfaat banget. Dapan tadi kita makan pecel sama dawetnya. Terus sore harinya kita sempat balik ke rumah dulu buat bersih-bersih dengan look yang berbeda sampai Cistate make batik. Jadi kita berempat main kesini. Hayo, kalau kalian ingat, gue main lagi kesini yang terakhir dulu kemarin kita kesini tuh after kita acara buka bersama sama Kapelia, Kamario, Kalido, Karafi. Dan kita kesini mau cobain menu-menu lainnya lagi. Ini namanya lidah gongso guys. Kalau yang terakhir kita kesini kita cobain pepes ikannya. Ini seingat gue kita cuma dikasih 3 slice doang. Cuma satu slice nya tuh lebar-lebar dan ini lembut banget. Terus buat minumannya gue pesen namanya tuh jus waras. Pas banget diperuntukkan buat orang-orang yang sedang tidak waras. Ya ngacung dah, siapa yang Juliannya terombang-ambing? Aku. Bercanda ya dek ya. Ya udah gitu ya. Terus lanjut terakhir dah ini mah. Di malam harinya gue sama Coach Ista diajak buat makan bestik. Bentukannya sih dia mirip kayak fuyung hai. Gue pesen kan yang bestik ayam. Jadi daging ayamnya teh dicampur sama telur terus digoreng terus pakein kuah gitu. Gue makan ini sebenarnya agak kurang asin guys, dan agak sedikit kesel aja begitu makan gue udah banyak ya. Gue baru di saat meja tuh ternyata ada si acar sama si cabe. Jadi makanya kenapa nggak dari tadi gue ngeliat eta acar cabenya. Karena jujur waktu begitu si cabe dipletesin ya kayak ini enak banget. Saya udah kelar jajan seharian di Solo. Jadi kita pamit dan terima kasih banyak yang udah nonton. Asli weh, hari ini gue makan nasi padang enak lagi yang jaraknya tuh cuma 852 km aja dari Malang. Dan kira-kira nih kita berdua makan di sini habis berapa ya? So iya. Jadi karena gue udah bosan makan nasi padang yang ada di Malang, gimana kalau kita hari ini nyobain yang di daerah Jakarta? Deket kok, cuma kayak 852an kilometer gitu. Karena udah niat banget nih, koper segala macam semua udah ke packing. Jadi sampai jumpa nanti di Jakarta. Yeay. Akhirnya sekarang udah sampai di depan resto nasi padangnya. Dan yang gue datengin itu pagi sore di daerah Sunter. Jadi seumur hidup gue nih gue tuh pernah makan ini cuma sekali doang. Dan itu pun dibungkus. Jadi hari ini gue sama Kapelia, gue mau coba langsung makan di tempatnya. Katanya nih kalau makan di tempatnya langsung jauh lebih enak. Dan begitu gue masuk ke dalam tuh bener-bener keren sih untuk tempatnya. Dan mereka tuh punya satu tempat yang mana makanannya tuh dibeberin. Jadi kayak mempermudah nama makanannya bakal kita makan tuh apa. Dan sampai akhirnya si lauknya ini udah dibeberin semua sama masnya. Dan waktunya buat kita berdua untuk makan. Dan yang pertama kita cobain itu ada dorok dok gitu. Cuma gue lupa kalau di sini tuh namanya apa ya panggilannya. Ini mah gak usah ditanya lagi, udah enak banget. Dan ini dia karena salah satu tujuan gue ke Jakarta buat makan nasi padangnya ya. Jadi tuh gue mau bener-bener ngepuasin makan di sini. Pokoknya nasi harus banyak sampai kenyang. Dan lauknya juga gue pilih lagi sama tunjang. Ini tunjangnya tuh satu porsi ya, tapi tuh gede banget. Sama gue mau campurin ada teri, tempe, pete, and my goodness semuanya tuh udah kecampur semua. Dan rasanya tuh bener-bener yang gue harapin. Tunjangnya empuk, gak amis, kuah gulainya enak banget. Cuma sayangnya coba petenya dibanyakin gitu, lebih mantap. Dan di sini juga Kapelia pun ngambil si tunjangnya juga. Tadi perasaan nasi yang gue ambil tuh banyak, tapi nggak tahu kenapa kerasa kurang banget. Jadi makanya kita tambah lagi lauk rendang. Jujur rendangnya super
super duper enak yang kali ini gue makan. Ini bumbunya lebih main dari yang kemarin terakhir kali gue coba. Karena terakhir yang gue coba tuh rasanya dominannya ke arah manis. Tapi yang kali ini enak banget. Dan gue juga makan sama si dendengnya. Super duper lembut. Nggak tahu kenapa ya, ini enak banget. Coba gitu kalau perut gue unlimited, kayak semua lauk bisa sih gue makan. Gue tadi udah ngambil berapa ya? Tapi kalem gue kayak masih bisa nampung lagi. Jadi makanya kita minumin dulu. Dan janji udah ini yang terakhir deh. Jadi ini tuh cumi, dalamnya tuh kayak ada terong, ada petenya juga. Ini dominan kalau lebih asin sih, tapi nggak apa-apa. Dan setelah dipikir-pikir ya, gue harus mengakhiri ini semua. Jadi air bening ini buat penutupan kita dimakan hari ini. Dan jadi kita langsung bayar juga untuk makan berdua habisnya segini. Anyway, gue tuh sempat kepikiran gimana rasanya kalau misalkan kita makan nasi Padang di kota Padangnya langsung. Dan ya besokan ya kita nyampe di bandara. Buat ini langsung terbang ke Padang. Dan gak sabar banget buat nyobain nasi Padang di kota Padangnya langsung. Jadi tungguin aja videonya ya. Dadah.